Pertama dan paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ucapan Alhamdulillahi Rabbil. Kemudian salawat dan salam semoga tercurahkan selalu kepada baginda kita Nabi wa Nabiyukum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pun begitu untuk para keluarganya, para sahabatnya, tabi'in dan tabi'atnya, wabil khusus pengikut setia beliau sampai akhir masa. Alhamdulillah, tak terasa kita sudah memasuki episode yang ke-33. Di episode yang ke-33 ini ya sambil mengingatkan dan mengevaluasi, ya setitik uji mudah-mudahan sampai detik ini ya kita sudah melewati beberapa makom atau urutan di dalam nasihat yang ada 9 wasiat. Kita memasuki wasiat yang ke-6 insyaallah. Berarti wasiat yang pertama apa? Obat. Oke, mantap. Terus yang kedua, setelah tobat ada zuhud, boleh masuk. Terus berarti ngerokok ya. Terus yang ketiga ada qanaah, betul. Terus masih ada 2 lagi. Kewajiban kita untuk mencari ilmu, kemudian kita menjaga sunnah Nabi dengan mengamalkan apa-apa yang pernah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam amalkan. Ya, itu yang sudah terlewati. Kemudian kita memasuki daripada maqam yang ke-6 atau urutan yang ke-6. Apa itu? Wa minha at-tawakkul. Sebagian daripada wasiat itu adalah at-tawakkul, bertawakal. Padahal wasiat ismi, sebagian daripada 9 wasiat yang nanti akan diterangkan at-tawakkul, maqam yang ke-6 atau urutan yang ke-6 itu adalah at-tawakkul, bertawakal. Qala Imam Al-Ghazali, berkata Imam Al-Ghazali fi Ihya'i, di dalam kitab monumentalnya itu kitab Ihya'i Ulumuddin, qad aktsara khaibuna, artinya banyak sekali makna-makna luas dan dalam tentang makna tawakal yang ada. Nah, maka nanti insya Allah kita akan mengetahui makna tawakal. Tawakal itu yang sangat variasi itu apa saja. Tapi yang jelas ketika kita bertawakal, ya, berserah diri, itu ada 3 unsur yang harus diperhatikan. Ada berapa? 3 unsur. Yang pertama itu adalah wakil. Wakil itu adalah orang yang nanti akan memasrahkan daripada perwakilannya. Kemudian ada maukulun alaih, orang yang dipasrahkan. Kemudian maukulun fih, apa yang dipasrahkannya itu. Nah, 3 unsur tadi mesti ada. Nah, yang jadi persoalan itu adalah antara wakil dan maukulun alaih. Misal di sini kita ambil contoh ahli pijat cara. Pak Sulis orang ahli pijat ternama. Dia itu sudah ada janji ya dengan si fulan. Cuma pada saat waktu yang ditentukan Pak Sulis tidak bisa. Kemudian dia mengutus maukulun alaih yang diwakilkan. Perwakilannya siapa? Wah, Pak Yanto kayaknya masih pintar kan gitu. Jadi Pak Yanto menjadi perwakilan dari Pak Sulis.
Apa yang tadi diserahkan, ya, sesuatu tersebut adalah gadget. Nah, pasulis gadget biasa, nah, satu orang mungkin satu cewek, 5 orang dalam satu hari beres. Pak Yanto, ya pada baik, pinter. Pinter apa aja Pak Yanto? Gadget. Gadget apa? Mata. Si gadget. Ya pada betem. Ya itu, cuma yang harus dikasih tanda petik di dalam persoalan itu, bisanya pasulis itu mewakilkan sesuatu kepada Pak Yanto memenuhi syarat. Syaratnya apa? Pak Yanto tadi, ya mampu dan nanti tidak akan mengecewakan. Makanya ketika hati daripada orang yang mewakilkannya kepada perwakilannya itu tenang, karena wakilnya tadi itu adalah orang yang mempunyai kompetensi di dalam bidangnya sehingga bisa menggantikan, maka terjadilah suatu perwakilan seperti itu. Cuma yang jadi pertanyaan, ketika yang seseorang, misal si Pak Yanto itu jadi perwakilannya, bisa tidak Pak Yanto itu melebihi daripada pasulis yang tadi dikatakan ahli pijat? Bisa tidak? Bisa. Ya karena apa? Mungkin saja ya kemahirannya lebih ketika diterapkan sehingga apa? Jasanya, servisnya lebih sip, lebih daripada Pak Sulis. Tapi kebalikannya, apakah Pak Yanto itu mungkin tidak, ya, pada saat dia itu melakukan servisnya lebih, istilahnya lebih kurang, atau ada komplain di dalamnya? Sangat mungkin. Bisa tidak? Bisa. Nah itu kalau dengan manusia, ya, ketika kita mewakilkan sesuatu kepada orang, bisa saja kita puas, bisa saja tidak puas. Makanya kita perlu, ya, wakil di atas wakil, maha wakil. Siapa? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Wa may tawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Siapa yang bertawakal, yang berserah dirinya bukan kepada makhluk, bukan kepada manusia, bukan kepada orang yang berkuasa, tetapi dia pasrahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, fa huwa hasbuh, maka akan beres semuanya, semua perkaranya. Nah, maka daripada itu kita nanti akan mengetahui satu persatu daripada makna tawakal. Yang pertama, ada guru yang bernama Zunnun. Zunnuni, dia itu memberikan pandangan tentang masalah tawakal ini. Kata beliau, at-tawakkulu taraka tadbirun nafsi wal inkhila'u minal hawli wal quwwati bi alla yara li ahadin hilatan wa la quwwatan illa billah. Artinya, ketika bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, kita hilangkan, tiadakan pengaturan di dalam jiwa ini. Di dalam hati ini tidak usah ikut campur mengatur. Kemudian kita tinggalkan, sirnakan daya dan kekuatan yang ada pada diri kita. Karena apa? Tidak ada daya upaya satupun yang bisa kita lakukan. Kita tidak akan mampu kecuali dengan daya-Nya Allah, kekuatannya Allah, atau kekuasaan Allah. Ya mungkin bisa kita sering dengarkan kalimat la haula wala quwwata illa billah. Nah, itu adalah makna tawakal yang pertama. Kemudian makna tawakal yang berikutnya menurut daripada Abu Bakar. Nah, Abu Bakar, ya. Ini singanya namanya Abu Bakar. Abu Bakar Taqaqi, ya, beliau juga berkomentar atau memberikan pandangan tentang masalah tawakal. Jadi kata beliau, yang namanya tawakal itu adalah kita itu
kita menolak hidup di kemudian hari. Kemudian dia menghilangkan cita-cita di esok harinya. Artinya apa? Kita tidak pusing-pusing memikirkan sesuatu yang belum terjadi ya di masa yang akan datang. Kita pasrahkan semuanya pada Allah Subhanahu wa taala. Menurut daripada Abu Bakar Daqqaq itu seperti itu. Artinya apa? Ketika kita bertawakal, enggak usah kita memikirkan sesuatu yang masih ada di depan. Kemudian sebagian daripada ulama tasawuf berpendapat tentang masalah tawakal ini. Kata ulama tasawuf, at-tawakkulu tarkal kasbi i'timadan 'ala Allah Ta'ala. Jadi meninggalkan daripada berupaya, berpegang teguh hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wah, bikin dari malas sih. Lah usahanya. Ya, pandangan kita umum seperti itu, tapi yang namanya orang tasawuf tidak berusaha itu bukan arti makna tidak berusaha malas diam, seperti itu tidak. Karena usahanya para orang-orang yang seperti itu adalah ikhtiarnya itu adalah dipilihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu ya secara bahasanya. Nah, kemudian apakah kita bisa tawakal total seperti daripada istilah yang diungkapkan oleh ulama tasawuf? Bisa tidak? Bisa iya. Makanya nanti ada dua. Ya sekarang saya bahas wa tawakkalanna mutajaridan fi rizqika siqatan bi wa'dir rabbi akrama ufaddalan. Artinya kita bertawakallah benar-benar secara total ya bila mana mutajaridan kita hidupnya sendiri, tidak ada tanggungan, tidak ada anak, tidak ada istri, tidak ada mungkin ya, saudara yang kita tanggung. Nah, boleh kita nanti berpasrah total, bertawakal total kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian bagaimana? Nanti kita akan tahu jawabannya. Bismillahirrahmanirrahim. Bertawakal total di dalam masalah rezeki yang Allah Subhanahu wa taala sudah jamin. Yang masalah rezeki Allah Subhanahu wa taala sudah tulis sejak kita belum dilahirkan. Jika kita hidup sendirian, artinya tidak ada yang ditanggung, maka kita berpegang teguh dengan janji Allah, berarti kita bertawakal total ya, bertawakal seluruhnya kepada Allah Subhanahu wa taala bisa kita jalankan. Karena apa? Wa ma min dabbatin illa rizquha wa ma min dabbatin fil ardi illa rizquha. Jadi setiap hewan melata, tidak ada hewan-hewan melata di muka bumi ini kata Allah kecuali itu diberikan rezekinya. Singkatnya bicara, ular saja dikasih rezekinya, cacing saja dikasih rezekinya, ya. Sesuatu yang hina mungkinnya yang merayap di tanah itu dikasih daripada rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi kita sebagai manusia. Bila mana kita itu tidak yakin akan jaminan Allah yang seperti itu, maka dipertanyakan tentang apanya? Tentang apakah kita itu mantap keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala atau tidak. Ini masalahnya keimanan. Jadi kalau orang yang beriman ya tinggal bagaimana ketika dia hidup di dunia ini lakukan saja seperti apa yang kita lakukan sebagai manusia. Seperti apa? Ya mungkin tadi ya yang sudah disinggung usaha. Karena Allah Subhanahu wa taala yang nanti akan menentukan lalu lintas daripada rezekinya. Karena Allah tidak akan tertukar sedikit pun antara satu dengan yang lainnya. Sudah ada, sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Tinggal bagaimana kita istilahnya duit kita pakai. Apa duit? Doa. Iya. Terus usaha. Nah, iya kira-kira katakan. Iya benar. Ikhtiar berusaha bukan debat. Juga.
Doa, usaha, istiqomah. Istiqomah usahanya terus ya. 1 kali gagal terus, 2 kali gagal terus, sampai 7 kali gagal terus ya. Istiqomah, tadi juga ketemu. Baru yang terakhir tawakal. Tawakal ala Allah fahuwa hasbuh. Nah, kalau seandainya kita sudah bisa tawakal secara benar, kemudian apalagi kita bisa pasrah total seperti kita itu laksana orang yang mati di tangan orang yang memandikan. Pasrahnya kita, kalau bisa seperti itu, artinya diapakan saja oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya mau. Ya, tidak banyak mengelak, tidak menghindar, tidak banyak alasan, pasrah saja, nurut dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Karena ketika kita sudah memasrahkan hidup kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, nanti Allah yang menjalankan semuanya. Contohnya para daripada rahib, jangan rahib lah, kalau rahib ada yang Buddha. Abid itu apa? Orang yang sangat benar-benar ibadahnya ya di dalam hidupnya itu ditujukan untuk beribadah, namanya abid. Orang yang sangat sungguh-sungguh beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dia total, karena dia total tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti yang dicontohkan oleh Ibrahim bin Adham ketika ada yang bertanya, dari mana makanan ini? Dari mana minuman ini? Kemudian beliau menjawab, huwa yut'imuni wa yasqin. Dia Allah yang memberikan makanan ini. Dia Allah yang telah memberikan minuman ini. Dan itu nyata. Bukan hanya sehari, bukan hanya sebulan, kalau dinyatakan dalam kitab ini 50 tahun. Dikasih makanan langsung oleh Allah, dikasih minuman langsung oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya apa? Diam saja dapat makanan, dapat minuman. Kalau orang yang tawakalnya benar, ya, total kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, contoh gampangnya begini. Kalau seandainya kita pakai analogi, kalau seandainya ada bayi kan tidak bisa apa, dikasih apapun dia mau, nggak bakalan nolak. Ya. Itu pasrahnya kayak contoh bayi. Ketika bayi ya tidak ada istilahnya siapa sampai situ, kemudian dia nangis, ya, dia menangis. Kemudian ketika tangisannya didengar oleh orang yang ada di dekat, maka orang yang di dekat pada nyerbu dia. Nyerbu. Ya, datang kepada bayi tersebut. Ya, artinya apa? Ingin menolong apa ya, yang diinginkan oleh bayi tersebut. Begitupun ketika orang yang berpasrah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ketika ya orang yang berpasrah, katakanlah dia itu menjerit pada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah lebih mengerti. Dia akan dikasih yang terbaik oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apalagi masalah rezeki, masalah yang gampang. Karena Pak sudah tadi jawab, jadi ketika di dunia ini yang namanya rezeki sudah dijamin Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kemudian yang terakhir mungkin pada kesempatan ini, siapa yang memutuskan hidupnya hanya untuk Allah, artinya dia pasrah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan menolong dia setiap saat, di setiap keadaan. Jadi ketika kita itu pasrah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah akan menolong kita dalam setiap saat dan setiap keadaan. Kemudian juga kita akan dikasih rezeki, ya, dan rezekinya itu kayak kita mendapatkan ilmu kali gane. Kali gane anak, kali gane cukup, kali gane bisa. Ilmu kali gane apa wis oleh tawakal benar. Jadi ketika kita tawakal, ada saja Allah Subhanahu Wa Taala yang nanti akan membereskan sesuatu.
Tapi ketika ada orang itu memutuskan hidupnya untuk mengejar dunia, untuk sibuk yang mencari dunia sampai kaki jadi kepala, kepala jadi kaki, sibuk mencari dunia, apa yang dia dapat? Dunia, oke, kalau dia dapat. Tapi kalau seandainya tetap di dunianya miskin, maaf, tetap kere, jungkir balik, istirahat, enggak ada, terus yang dicari dunia. Miskin tetap, nah kan rugi. Nah maka daripada itu ya kita harus gantungkan hidup kita, putuskan hidup kita hanya kepada Allah, bukan kepada dunia. Karena kalau kita kepada dunia, kita akan sengsara. Nah, kemudian juga kalau seandainya itu dunia bisa kita dapatkan, ya. Kalau enggak, ya kita nanti dua. Ya, ruginya dunia ya kita tetap miskin, ya tetap keret, nanti di akhirat lebih lagi karena apa? Kewajiban kita tinggalkan. Makanya kita yuk sama-sama bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa nas'alullah al-karim an yamunna 'alaina bi sikfati biwa'dihi. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan karunia-Nya ya, dengan janji-janjinya ya kepada kita semua. Allah Subhanahu wa taala akan berikan khusus untuk orang-orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah kita akan lanjutkan untuk persoalan tawakal yang belum selesai. Mari kita sama-sama tawassul.